Halo guys, ketemu lagi dengan channel Dapur Srimis ya. Udah lama aku belum bikin video ya. Mungkin ada 1 tahun ya, 1 tahunan kurang ya. Aku di sini nggak mempraktekkan bikin masakan atau kue ya. Tapi aku mau menyampaikan tentang di sini tentang pengenalan dan pemilihan bahan kue kering ya. Jadi di sini ada pengenalan dan pemilihan bahan kue kering. Nah, di sini diambil dari buku. Dari buku koleksi Sisipan Paras, yaitu koleksi kue kering ya. Di sini koleksi kue kering. Jadi di sini aku ambil dari penerbit PT Varia Pop Group ya. Di sini Varia Pop Group, penasihatnya, editorial dan manajemennya Dr. Dato H Mustafa bin H Ton ya. Ya, di sini tim dapurnya yaitu Siti Fatimah dan Musdalifah Ahadiyah Ruwaidah ya. Ada tim dapur dari koleksi kue kering yang dibeli ya di sini deh. Nah, di sini aku mau menerangkan saja atau membaca ya dari buku koleksi kue kering ya. Ini pengenalan dan pemilihan bahan kue kering ya guys ya. Di sini aku baca ya. Kue kering atau yang kita sebut dengan cookies merupakan kue-kue kecil yang mempunyai rasa manis dan gurih. Kue ini kerap disuguhkan dalam berbagai kesempatan seperti lebaran, tahun baru, kopi break pada seminar, jamuan teh di sore hari dan sebagainya. Pada umumnya orang malas membuat penganan ini. Beragam keluhan menjadi alasan kenapa orang enggan membuatnya sendiri. Alasan klasik yang sering dikemukakan adalah repot atau karena selalu kecewa dengan kegagalan yang dia alami saat membuat cookies. Sebenarnya membuat cookies tidak sesulit yang dibayangkan orang, hanya saja membutuhkan pengetahuan bahan dan teknik membuat ketelitian serta kesabaran dalam membuatnya. Apa saja dan bagaimana proses membuat cookies kami hadirkan dalam kumpulan resep kue kering ini ya guys. Jadi di sini dalam kumpulan resep kue kering tak perlu takut gagal. Kami bimbing Anda mulai dari pengenalan dan pemilihan bahan, pengenalan alat, proses pembuatan adonan, pemanggangan hingga proses pengemasan yang baik. Jadi tunggu apa lagi, kini Anda dapat memulai membuat cookies untuk keluarga tercinta jika digeluti dengan serius. Dapat menjadikan cookies menjadi bahan bisnis yang menguntungkan ya guys. Ini aku baca dari buku koleksi kue kering ya yang diterbitkan oleh PT Varia Pop Group ya di sini. Nah ya guys ya, mungkin di sini aku baca ya yang tadi ya, setelah pengenalan dan pemilihan bahan kue kering ya tadi. Di sini ada ditulis ya tepung. Jadi tepung menjadi komponen utama pembentuk kerangka kue kering. Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan kue kering ada beberapa macam, yaitu tepung gandum atau sering kita sebut tepung terigu, tepung sagu, tepung ubi, bahkan ada juga jenis kue kering yang dibuat dari tepung kacang hijau, yaitu kue satu ya. Jika kue kering yang akan kita buat menggunakan tepung terigu, gunakan jenis tepung terigu lunak. Dengan tepung ini
akan dihasilkan kue kering yang bermutu tinggi, renyah tetapi tidak rapuh. Di pasaran jenis tepung ini dikenal dengan sebutan pastry flour. Sebelum digunakan, ayak tepung terlebih dahulu. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran dan memisahkan gumpalan. Sebelum digunakan, ayak tepung terlebih dahulu. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran dan memisahkan gumpalan tepung. Periksa bungkus kemasan tepung. Jika kemasan rusak atau tepung lembab dan berbau tengik, urungkan memakainya. Ya guys ya. Jadi bila pada resep digunakan lebih dari satu macam tepung, misalnya tepung terigu dengan tepung maizena. Jadi bila pada resep digunakan lebih dari satu macam tepung, misalnya tepung terigu dengan tepung maizena, ayak kedua tepung tersebut menjadi satu agar campuran tepung merata. Nah, tadi tepung ya, sekarang gula. Jadi gula berfungsi sebagai perasa manis pada kue kering. Gula yang digunakan dalam pembuatan kue kering ada beberapa macam, seperti gula halus, gula kastor yaitu gula pasir dengan butiran halus, dan gula palem. Penggunaan gula pasir dengan butir kasar akan menyebabkan kue kering menjadi melebar. Perhatikan persentase penggunaan gula. Penggunaan yang berlebih akan mengakibatkan kue kering melebar dan basah. Sebelum digunakan, pastikan gula dalam kondisi kering dan tidak menggumpal. Jangan gunakan gula yang lembab. Untuk itu pastikan memilih gula dengan kondisi kering ya guys ya. Jadi di sini diterangkan gula, yaitu ada bermacam-macam gula, yaitu gula halus, gula kastor, gula pasir dengan butiran halus, dan gula palem. Penggunaan gula pasir dengan butir kasar akan menyebabkan kue kering menjadi melebar. Jadi perhatikan persentase penggunaan gula. Penggunaan yang berlebihan akan mengakibatkan kue kering melebar dan basah. Sebelum digunakan, pastikan gula dalam kondisi kering dan tidak menggumpal. Jangan gunakan gula yang lembab. Untuk itu pastikan memilih gula dengan kondisi kering ya guys ya. Nah, itulah penjelasan gula yang aku ambil dari buku koleksi kue kering ya. Nah, di sini ada juga disebutkan yaitu lemak. Lemak memberi rasa gurih, menambah nilai gizi, merenyahkan kue, juga sebagai salah satu bahan penyatu tepung dengan bahan lainnya. Lemak yang digunakan dalam pembuatan kue kering dalam jenis lemak padat diperoleh dari dua sumber, yakni dari nabati lemak dan tumbuhan, dan hewani lemak, yaitu hewani itu lemak dari hewan. Lemak nabati kita kenal dengan sebutan margarin, sedangkan lemak hewani kita kenal dengan mentega. Mentega mempunyai aroma yang lebih kuat dibandingkan dengan margarin, tetapi tekstur mentega lebih lembek dibandingkan margarin. Karena harga jual mentega lebih mahal dibandingkan margarin, untuk menekan biaya, biasanya orang mencampur kedua lemak tersebut. Untuk hasil kue kering yang baik, gunakan lemak dengan kualitas prima, tidak berbau tengik atau dalam kondisi cair.
Nah, di sini diterangin yaitu telur ya. Jadi penggunaan kue itu selalu menggunakan telur ya. Jadi telur berperan mengikat adonan kue kering. Penggunaan telur yang berlebihan akan menyebabkan adonan kue kering mengembang dan melebar. Hasil kue kering yang hanya menggunakan kuning telur saja akan terasa empuk dan renyah dibandingkan jika putih dan kuningnya dipakai. Kuning telur juga memberikan warna pada hasil jadi kue kering. Gunakan kuning telur yang masih utuh, tidak busuk. Jika sebelumnya telur sudah tersimpan dari lemari pendingin, normalkan suhunya terlebih dahulu. Jadi jangan dingin ya guys ya telurnya. Ya di sini udah tadi telur ya. Jadi cara memilih telur ya dalam membuat kue kering gitu ya. Di sini ada susu. Susu yang sering digunakan dalam pembuatan kue kering adalah susu bubuk. Selain itu, susu segar cair kadang juga digunakan meski dalam jumlah banyak. Alat dalam jumlah yang di sini meski dalam jumlah yang terbatas. Susu bubuk menciptakan aroma kue kering yang khas, rasa kue kering yang gurih dan menambah gizi kue. Periksa kondisi susu, terutama susu bubuk. Jika kondisi susu rusak seperti berbau tengik, berkutu atau berjamur, urungkan memakainya. Jadi harus bersih dan kering ya, tidak berbau. Nah, di sini ada selain tepung, gula, lemak, telur, susu, di sini ada disebutkan di sini ragi kimia. Jadi bahan peragi yang dipakai dalam pembuatan kue kering adalah baking powder dan soda kue. Fungsi bahan peragi itu sendiri adalah untuk mengatur aroma, rasa, mengontrol penyebaran dan membuat hasil kue kering menjadi ringan. Perlu diperhatikan dalam memakai bahan peragi, penggunaannya jangan melebihi ukuran karena hasil jadi kue kering menjadi pahit dan terlalu rapuh. Apabila kedua bahan tersebut digunakan, apalagi dalam jumlah yang berlebihan, maka kue kering akan melebar lebih besar. Jangan menggunakan ragi kimia yang sudah kadaluarsa atau kondisinya rusak karena akan berpengaruh pada hasil cookies ya, hasil jadi cookies. Untuk itu sesudah digunakan tutup rapat kemasan, lalu simpan dalam tempat yang kering dan jauh dari jangkauan sinar matahari langsung ya guys ya. Nah, itu ragi kimia ya. Jadi memang harus disimpan di sini. Jadi untuk sesudah digunakan tutup rapat kemasan lalu simpan dalam tempat yang kering dan jauh dari jangkauan sinar matahari langsung ya guys ya. Ya itulah ragi yang ya penunjang pembuatan kue kering ya guys ya. Nah, di sini ada bahan pengisi. Ada beberapa kue kering yang dicampurkan dengan bahan pengisi seperti ceri, kismis, fruit mix dan beragam kacang-kacangan seperti kenari, almond, kacang tanah dan kacang mede. Untuk kismis, sebelum digunakan rendam dengan air hangat hingga mengembang. Tiriskan lalu gunakan. Untuk kacang-kacangan sebelum digunakan sangrai terlebih dahulu. Pilih kacang-kacangan yang berkualitas agar hasil menjadi cookies yang lezat. Ya guys ya, itulah ya bahan-bahan yang harus disiapkan, yang diperhatikan. Jadi harus menggunakan yang benar-benar bahan-bahan yang bagus ya guys ya. Ini diterangkan dari buku koleksi kue kering. Jadi aku di sini bikin
menyampaikan dari buku ya. Di sini pengenalan alat pembuatan kue kering. Pengenalan alat pembuatan kue kering. Jadi banyak alat yang digunakan dalam pembuatan cookies, mulai dari alat untuk proses pengocokan, pencetakan hingga proses pemanggangan. Pada dasarnya alat untuk membuat cookies hampir sama dengan alat untuk membuat cake, namun ada beberapa alat cetakan khusus yang digunakan dalam membuat cookies. Alat apa saja dan bagaimana cara penggunaannya? Simak penjelasan di bawah ini, yaitu pengenalan alat pembuatan kue kering ya. Di sini alat ukur. Alat ukur untuk membuat kue kering banyak macamnya, yaitu sendok ukur, gelas ukur, dan timbangan. Ada 2 jenis timbangan, yakni timbangan biasa dan timbangan digital. Disarankan untuk menggunakan jenis timbangan digital karena mempunyai hasil yang lebih akurat. Nah, tadi alat ukur ya. Jadi pengenalan sebagai ada penunjang pembuatan kue ya. Yang kedua, kom pengocok adonan. Kom atau bowl untuk mengocok bermacam-macam, ada yang terbuat dari melamin, plastik, stainless steel, keramik, dan kaca tebal. Sebelum digunakan, pastikan kondisi kom dalam keadaan bersih dan kering. Setelah digunakan, cuci dengan air hangat agar lemak yang menempel pada kom dapat hilang. Jangan gunakan kom yang terbuat dari aluminium karena akan merubah warna adonan krim. Nah, di sini mixer. Mixer digunakan untuk mencampur atau mengaduk adonan cookies. Untuk tahap awal gunakan kecepatan kecil. Setelah adonan tercampur rata, naikkan kecepatannya menjadi medium atau sedang hingga adonan menjadi krem campuran lemak dengan gula dan telur lembut. Tidak disarankan mengocok di sini tidak disarankan mengocok adonan dengan kecepatan yang tinggi dalam waktu yang lama karena adonan krem akan cair yang akan berakibat Jadi sini diulang kembali ya, karena adonan krem akan cair yang akan berakibat cookies melebar. Untuk mengocok adonan krim, gunakan baling-baling kembang. Di sini ada juga alat spatula ya. Fungsi spatula adalah mengaduk adonan pada saat proses memasukkan tepung ke dalam kocokan adonan krem. Spatula ada yang terbuat dari plastik, kayu, dan karet. Nah, juga di sini ada kita siapkan yaitu ayakan tepung. Ayakan tepung berguna untuk menyaring kotoran atau gumpalan pada tepung atau tepung gula. Tersedia dalam berbagai bahan, yakni plastik, ada stainless steel, dan aluminium. Gunakan ayakan tepung dengan lubang yang halus sebelum digunakan. Pastikan ayakan tepung dalam kondisi kering dan bersih. Nah, di sini ada alat juga, rolling pin namanya. Alat ini digunakan untuk menipiskan adonan cookies yang akan dicetak. Tersedia dalam berbagai bahan seperti kayu, plastik, dan keramik. Agar adonan cookies tidak menempel pada rolling pin, siapkan 2 lembar plastik. Taruh adonan di atas plastik, ratakan, lalu beri atasnya dengan plastik kembali. Barulah adonan digilas dengan rolling pin. Nah, itu alat rolling pin ya guys ya.
Nah, di sini ada juga cetakan kue kering. Jadi alat ini berguna untuk mencetak membentuk adonan cookies. Cetakan ini ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari stainless steel. Sebelum digunakan, cuci dan keringkan. Lalu taburi dengan tepung terigu agar tidak menempel pada adonan cookies. Setelah dicetak, tata adonan di atas loyang yang telah diolesi dengan margarin. Nah, itu cetakan kue kering ya. Sekarang spuit dan piping bag. Ada beberapa jenis cookies yang dicetak dengan spuit seperti kue semprit, sagu, keju, dan lain sebagainya. Masukin spuit bentuk bintang ke dalam piping bag plastik segitiga, baru kemudian tuang adonan ke dalamnya. Sebelum digunakan, diulang kembali ya aku spuit dan piping bag. Ada beberapa jenis cookies yang dicetak dengan spuit seperti kue semprit, sagu, keju, dan lain sebagainya. Masukkan spuit bentuk bintang ke dalam piping bag plastik segitiga, baru kemudian tuang adonan ke dalamnya. Sebelum digunakan, gunting bagian ujung spuit yang telah berisi adonan. Semprotkan adonan di atas loyang bersemir margarin. Jangan lupa atur jaraknya agar tidak menempel satu sama lain. Nah, di sini ada loyang ya, disebutin loyang ya, suatu alat pelengkap untuk membuat kue ya. Loyang untuk memanggang adonan cookies, gunakan loyang khusus dengan tinggi 2 cm. Jangan gunakan loyang untuk memanggang cake atau bolu. Loyang jenis ini tinggi yang akan berakibat proses pemanggangan cookies tidak maksimal. Jangan menggunakan loyang. Jangan menggunakan loyang yang tipis karena kue akan cepat gosong. Atur jarak antara cookies karena cookies akan sedikit mengembang pada saat dipanggang ini. Untuk menghindari cookies menyatu dengan lainnya, sebelum adonan diletakkan di atas loyang, pastikan loyang telah dioles tipis dengan margarin. Nah, di sini ya salah satunya juga untuk pelengkap pembuatan kue yaitu oven ya. Oven terbagi dua macam, yakni oven biasa menggunakan kompor gas atau kompor minyak, dan oven listrik. Pilih oven dengan kualitas baik, yakni yang berbahan tebal. Jangan gunakan oven dengan bahan seng. Oven ini akan memuai jika dipanaskan, yang akan berakibat adonan cookies cepat gosong. Atur suhu oven sesuai dengan kebutuhan. Jika terlalu panas, maka cookies akan gosong di luar sementara bagian dalam mentah. Gosong di luar sementara bagian dalamnya mentah gitu ya guys ya. Jadi atur suhu oven sesuai dengan kebutuhan. Jika terlalu panas, maka cookies akan gosong di luar sementara bagian dalamnya mentah. Jika terlalu rendah, akan memperlambat proses pemanggangan, hasilnya jadi cookies juga tidak baik, yaitu basah ya guys ya. Nah, demikianlah alat-alat yang diperlukan ya untuk membuat kue ya guys ya. Nah, di sini ada paduan membuat kue kering ya, yaitu setelah kita menyiapkan segala keperluan mulai dari bahan hingga alat dalam membuat cookies, tiba saatnya kita memulai membuat adonan. Tidak sulit memang, tetapi kita harus mengetahui seluk-beluk lebih dalam bagaimana membuat adonan cookies yang benar sehingga nantinya kue yang kita hasilkan sesuai dengan harapan. Untuk itu akan kami paparkan lebih gamblang mulai dari persiapan mengocok adonan hingga pada proses akhir yaitu pengemasan. Jadi di sini persiapannya yaitu langkah utama dalam membuat cookies adalah menimbang semua bahan. Gunakan timbangan yang tepat dan sesuai
kebutuhan. Misalnya untuk menimbang bahan kering dan padat gunakan alat berupa timbangan. Timbangan ini terbagi menjadi dua macam, yakni timbangan konvensional dan digital. Untuk hasil lebih akurat gunakan timbangan digital. Untuk mengukur bahan pengembang atau baking powder soda kue gunakan sendok ukur. Untuk bahan cair gunakan literan air. Jika akan melipat gandakan resep. Lakukan secara bertahap. Jika tenaga kerja terbatas, jangan membuat adonan langsung dalam jumlah yang banyak karena adonan cookies cepat kering. Setelah selesai menimbang, siapkan loyang pembakar. Oles permukaan loyang yang akan digunakan untuk membakar adonan dengan margarin. Jangan terlalu tebal karena hasil jadi kue kering akan basah atau berminyak ya guys ya. Jangan terlalu tebal gitu ya lapisan margarinnya. Jadi mengakibatkan kue akan basah atau berminyak ya guys. Nah, di sini ada cara membuat adonan cookies ya. Diterangkan di sini caranya ya. Jadi kita di buku ini ya aku baca ya dari koleksi kue kering ya. Jadi sebelum di sini mempraktekkan kue-kue, di sini ada panduan ya terlebih dahulu persiapan-persiapan yang harus ya ada gitu, harus dipersiapkan alat-alat bikin kue dan segala macam ya guys ya. Nah, di sini ada sesudah tadi paduan membuat kue kering, di sini kita langsung tuntunan membuat adonan cookies ya. Di sini pertama kali yaitu pengocokan adonan. Jadi di sini pengocokan adonan, dalam membuat adonan ada beberapa teknik yang digunakan yaitu di sini satu, creaming. Creaming adalah mengocok lemak, margarin atau mentega dengan gula halus hingga lembut atau putih. Setelah itu baru ditambahkan bahan lainnya. Nah, kedua di sini ada rubbing. Adonan ini dibuat dengan cara mencampur lemak, mentega, margarin dengan tepung terigu. Setelah menjadi adonan yang berbutir baru tambahkan bahan pendukung lainnya. Nah, ketiga ini whisking. Whisking adalah membuat adonan dengan mengocok telur dengan gula hingga kaku. Tambahkan lemak lalu terigu. Hasilnya jadi adonan ini lembek. Simpan terlebih dahulu dalam lemari pendingin beberapa saat agar adonan padat. Nah, yang keempat yaitu melting, yang membuat adonan ya ini. Yaitu dengan melting, disebut melting. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencairkan lemak terlebih dahulu. Lemak cair tersebut baru dicampur terakhir setelah semua adonan tercampur rata. Teknik yang banyak digunakan adalah creaming. Nah, B di sini pengadukan adonan. Jadi meski terlihat sepele, teknik pengadukan yang salah dapat merusak adonan. Pada saat menuang tepung, lakukan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan dengan menggunakan spatula yang terbuat dari plastik atau sendok kayu. Tidak boleh terlalu lama mengaduk adonan karena adonan akan keras atau liat. Jika dalam resep menggunakan lebih dari satu macam tepung, sebaiknya diayak menjadi satu agar tekstur adonan rata, tidak berbutir-butir ya guys ya. Nah, tadi pengadukan adonan. Nah, sekarang C, mencetak adonan. Jadi
Sebelum dicetak, adonan ditipiskan, digiling terlebih dahulu. Setelah itu dicetak dengan cetakan yang telah dilumuri dengan. Jadi diulang kembali ya. Mencetak adonan. Sebelum dicetak, adonan ditipiskan atau digiling terlebih dahulu. Setelah itu dicetak dengan cetakan yang telah dilumuri dengan tepung terigu agar tidak lengket. Tata adonan yang telah dicetak di atas loyang bersemir margarin dengan diatur jaraknya supaya tidak menempel satu sama lain pada saat dipanggang. Nah, di sini ya langkah seterusnya yaitu memanggang adonan. Suhu yang digunakan untuk memanggang adonan kue kering harus disesuaikan dengan jenis kuenya. Sesuaikan banyaknya loyang dengan besarnya oven. Jangan menumpuk loyang dalam oven karena menghambat kematangan kue. Suhu tidak merata. Sebelum dipanggang, pastikan oven telah panas merata agar proses memanggang cookies sempurna. Ya, nah yang selanjutnya itu cara pengemasan ya. Setelah kue matang, jangan langsung diangkat dari loyang karena kondisi kue masih rapuh. Biarkan adonan pada loyang hingga kue dingin. Setelah itu baru diangkat. Susun kue pada wadah kedap udara stopless dengan rapi dan rapat. Adanya celah tidak rapat antar kue dapat menyebabkan cookies rusak karena adanya goncangan, pergeseran. Pastikan wadah bersih, kering, dan bebas dari bau yang dapat merusak aroma cookies. Setelah tersusun rapi, tutup rapat stopless untuk menjaga kerenyahan cookies. Lapisi bagian pinggir stopless dengan isolasi bening. Ya guys, nah itu cara pengemasannya. Di sini yaitu cara ada penyimpanan. Jadi simpan kue pada suhu kamar. Jauhkan dari jangkauan sinar matahari langsung. Jangan menyimpan kue pada lemari pendingin. Stopless akan berembun. Ini akan menjadikan kue menjadi basah. Jauhkan cookies dari bahan makanan yang mempunyai bau tajam seperti terasi, ebi, durian, dan sebagainya karena dapat merusak aroma cookies ya guys ya. Nah itulah ya petunjuk-petunjuk yang aku baca dari koleksi kue kering ya. Koleksi sisipan dari Kusipan Paras dari koleksi kue kering penerbit. Itulah ya guys paduan cara di sini ada yaitu satu pengenalan dan pemilihan bahan kue kering. Nah, kedua pengenalan alat pembuatan kue kering dan juga paduan membuat kue kering. Setelah itu membuat adonan cookies dan cara penyimpanan. Di sini membuat adonan cookies yaitu diantaranya banyak yang tadi udah dibaca ya, aku bacakan ya di buku ini ya. Mudah-mudahan yang suka bikin kue ini menjadi kan suatu petunjuk ya sebelum kita membuat kue di sini ya. Jadi harus dipersiapkan dulu bahan, di samping bahan juga harus alat-alatnya dan di sini ada diterangkan cara paduan membuat kue dan cara pengemasannya ya guys ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk yang hobi bikin kue ya guys ya. Ini aku baca, aku bukan ahli kue ya, tapi aku baca dari koleksi kue kering ya. Ini penerbitnya PT Varia Pop Group ya aku. Yang tim dapurnya yaitu Siti Fatimah Musdalifah dan Ahadiyah Ruwaidah.
Di sini ya guys ya, aku ambil dari buku koleksi kue kering yang dibeli ya guys ya. Nah mudah-mudahan yang pengen lebih mantep lagi bisa dibeli bukunya, mungkin ya di toko-toko buku kue ya. Ada buku penerbit ini penerbit Varia Pop Group ya guys. Mudah-mudahan yang aku bacakan ini bermanfaat dan menjadi petunjuk kepada ibu-ibu yang suka membuat kue atau ibu-ibu yang pemula yang belajar membuat kue ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat ya untuk pemula kue. Nah ini deh bukunya yang aku baca ya guys ya. Di sini ada apa ya, di sini penerbitnya tuh ya guys ya. Koleksi kue kering penerbit. Nah ini daftar isinya ya, daftar isi. Pengenalan dan pemilihan bahan kue kering. Ini pengenalan. Di sini ada juga alat pembuatan kue kering. Di sini juga ada yaitu paduan membuat kue kering ya. Nah di sini ada juga membuat adonan cookies ya guys ya. Nah ini macam-macam kuenya ya. Nah di sini ada juga kue cookies ini. Ini siapa, kelapa cherry. Di sini ada kelapa cherry. Nah di sini ada juga apa ya, keping Quaker Oat ya, keping Quaker Oat nih ya guys. Nah ini isi dari buku yang tadi aku baca ya. Nah ini juga ada juga coklat bertabur misis ya, bertabur misis ini isinya ya, coklat bertabur misis. Terus ada juga di sini bola kacang ya. Di sini ya ntar mungkin dibacakan atau dipraktekkan ya guys ya. Ini aku baru ini aja ya, pengenalan kue-kuenya ya. Jadi bahan-bahannya aku belum beli ya guys ya. Nah ini ada kue perahu mix fruit ya guys ya. Di sini nih perahu mix fruit. Ada juga di sini kacang bertabur salju ya, kacang bertabur salju nih, kacang bertabur salju. Nah terus ada lagi di sini coklat kacang di sini ya. Ini macam-macam cookies yang di buku ini yang tadi aku baca ya. Nah ini ada cara-cara bahan-bahan dan cara-cara masaknya ya. Tapi aku belum praktekin ya karena bahan-bahannya belum aku beli ya. Ntar aku lengkapin dulu peralatannya gitu ya guys ya, serta ovennya. Jadi aku pengenalan dulu dari sini. Kismis, ada kismis susu juga. Jadi kue kismis susu. Nah udah gitu ada juga di sini, coba ya.
Di sini ada kue semprit susu. Di sini semprit susu ya. Tadi ya, dan ini semprit susu. Di sini ada bahan-bahannya juga. Bahan-bahannya ya, ada semprit susu bahan-bahannya serta cara pembuatannya ada di sini ya. Nah, di sini kue apa nih? Kue cantik banget nih kuenya. Kue apa nih? Bintik pelangi. Jadi di sini ada kue bintik pelangi ya. Ini salah satu kue yang ada di buku ini ya, guys ya. Bintik pelangi. Nah, terus di sini ada juga kue apa nih? Kopi merenjue. Kopi merenjue ya. Ini kayaknya cantik banget kuenya. Di sini ada bahan-bahannya dan cara membuatnya ya, guys ya. Jadi kalau yang pengen cepat tahu cara membuatnya atau bahan-bahannya yang harus dibeli, ini bisa dibeli bukunya ya, guys ya. Ini bukunya, yaitu ini judulnya tuh, guys ya. Koleksi kue kering ya di sini. Nah, isi buku ini banyak sekali ya macam kuenya nih. Kopi merenggui. Ini bagus, kayaknya enak banget ya, tapi aku belum praktekin ya. Nah, di sini ada coklat bunga cinta nih. Coklat bunga cinta juga bagus banget nih. Ini kayaknya warnanya enak banget gitu. Coklat bunga cinta. Nah, di sini ada juga di sini apa ya? Almond trimit. Cantik sekali kuenya. Nah, di sini ada cara bahan-bahan dan cara membuatnya ya, guys ya, di buku ini tuh. Tapi aku belum praktekin, aku cuma menunjukkan dulu ya. Cara membuatnya di sini ada almond trimit. Jadi yang penasaran bisa beli bukunya ya, guys ya. Nah, ini nih. Di sini ada juga kue kupu-kupu sagu. Nih kue kupu-kupu sagu ya, guys ya. Kue kupu-kupu sagu nih, aduh bagus banget nih di sini. Nah, di sini ada ada bahan-bahan dan cara memasaknya ya, cara memasak kuenya gitu. Ada paduan cara memasaknya ya, guys ya. Nah, udah gitu di sini ada juga kue apa coba? Bintang sagu susu nih gitu ya, guys ya. Tuh bagus banget. Kuenya enak kayaknya, bintang sagu susu ya. Ya, guys ya. Cookies ini macam-macam ya cookiesnya, kuenya ya. Nah, di sini ada juga sagu jahe. Jadi bisa bikin kue sagu jahe ya, guys ya. Di buku ini ya. Ini banyak banget ininya. Nah, ini kalau di video banyak banget, beberapa video ini aku hanya videokan bukunya dulu ya, belum dipraktekkan ya, guys ya. Sagu jahe di sini tuh. Cantik banget kuenya ya, guys ya. Yes. Ya, mudah-mudahan aku bisa mempraktekannya ya ntar ya. Nah, di sini ada juga nih keju almond. Jadi keju almond di sini. Ada keju almond tuh. Kuenya bagus banget kuenya. Kuenya cantik banget. Nah, gitu. Ini disebutnya keju almond. Nah, ini ada keju kacang nih, keju kacang nih. Keju kacang nih, ada bahan, cara membuatnya juga ada di sini. Nah, ini kejunya ya, guys. Nah, ini cara membuatnya ada di sini. Di buku ini ya, ntar aku praktekkan insya Allah ya. Mudah-mudahan kebeli ya bahan-bahannya. Nah, terus di sini ada cinta hias trimit, kue cinta hias trimit ya. Ini kuenya begini ya, guys ya. Ini kuenya begini tuh, cantik banget ya Allah. Nah, kalau bisa mempraktekkan kayaknya enak banget. Nah, ini di sini ada cinta hias trimit, ada bahan-bahannya juga, ada cara membuatnya ya, guys ya. Nah, di sini juga ada lemon hias coklat ya, hias lemon hias coklat. Di sini ada bahan-bahannya dan cara membuatnya juga ya.
Nah ini lihat, aduh cantik banget kuenya. Tah, bisa nggak ya bikinnya? Mudah-mudahan bisa ya. Ya mungkin untuk kedepannya ya aku mau satu persatu dipraktekkan ya. Lemon hias coklat ya. Nah udah gitu di sini ada juga apa ya di sini mangkuk almond trimit nih kuenya tuh. Ih cantik banget. Terus ini sini ada cara bahan-bahan di sini, ada bahan-bahannya, terus cara membuatnya di sini ada ya guys ya, komplit ya. Nah ini koleksi kue-kuenya ya deh ya yang ada di buku ini. Nah ini kue apa nih? Coklat koko crunch, coklat koko crunch ya mungkin bacanya ya. Nah ini begini tuh, enak kayaknya ya tuh. Tapi aku mau coba insya Allah. Tapi kayaknya gimana bikinnya nih nggak tahu. Di sini ada cara membuatnya tuh, ada cara membuatnya ya guys. Jadi komplit banget di buku ini. Jadi ibu-ibu kalau yang mau bikin tinggal beli aja buku-buku gitu, buku-buku cara membuat kue gitu ya guys ya. Nah ini di sini ada juga apa ya, coba di sini. Ini kuenya cantik juga, almond meringue cookies. Merinji kali bacanya ya, meringue cookies tuh. Bagus banget kuenya, ya Allah. Ya kita bisa nggak bikinnya ya? Ini ahli-ahli kue kayaknya ya. Tadi ahli dapurnya udah aku sebutin ya. Yang di sini di buku ini itu yang dapurnya itu siapa ya? Yaitu di sini disebutin ya, PT Varia Pop Group. Tim dapurnya Siti Fatimah Musdalifah dan Ahadiah Ruwaidah ya. Guys, nah ini sebutnya apa ini, pink cookies nih. Nah kalau ini coklat mede ya guys ya. Nah ini apalagi tadi, oh cheese long stick ini ada juga apa, coco ball cookies ya, coco ball cookies. Kalau ini apa, glaze koko ini glaze koko ya, kue glaze koko. Nah ini strip tringle ya kuenya. Nah kalau ini ada juga apa ini, sweet moons. Nah ini sagu pandan keju. Kalau ini ada lemon grass crunch. Nah ini ada juga kue apa ya tuh, rampai kenari. Ini ada juga twin star. Nah ini ada lagi cornflakes cookies. Nah ini ada lagi apa, blue cheese cookies. Nah ini hazelnut cookies. Nah ini apalagi, busa coklat. Nah ini kalau ini strawberry keju ya guys ya. Nah ini banyak banget pokoknya jenis-jenis kue cookiesnya di sini ya. Ada roll pineapple. Nah di sini ada juga ini apa ya, berry tumprit berry tumprit ini, tamprit ya, sprit kayak sprit gitu, tamprit. Nah ini ada coklat chip cookies. Nah ini apa, coklat beraroma. Ada lagi kue coklat kenari. Ada lagi ini apa,
kue tapal coklat, kue tapal coklat wijen. Ini ada lagi kue kering jeruk. Nah, ini ada lagi kue apa ini? Ini ginger cookies. Nah, ini ada lagi apa nih kue apa ini? Green tea cookies. Ini green tea cookies ya, green tea cookies. Nah, kalau ini apa? Biskuit sagu ini ya guys. Nah, di sini ada juga bunga koko crunch. Nah, ini cincin mocha keju. Nah, ini pinjer coklat nih, ini begini ya, pinjer coklat ya. Nih, pinjer coklat. Kalau ini apa? Kalau ini kon coklat gini ya. Kon coklat ini. Nah, di sini ada juga ini apa ini? Bijan kelapa cookies. Oh, dari kelapanya ini bijan kelapa cookies ya. Nih, kalau ini honey cookies nih, Ini honey cookies namanya. Nah, ini udah bahan dan beserta cara membuatnya ya, di sini ada ya. Ini Jan Hagel. Nah, ini katetong kenari ini, Nah, kalau ini apa? Keju hias almond ini, Nah, iya keping coklat jagung. Nah, ini ya gambarnya ya dek. Nah, guys. Nah, terus ada lagi ini apa? Oh, ini keping mede dwi warna. Nah, ini apa lagi nih? Kue kering jahe tabur wijen. Nah, kalau ini apa? Ini pandan keju. Ini kuenya ya dek, pandan keju. Nah, ini ada coklat spiral namanya kuenya ya, kue kering coklat spiral. Nah, ini bintik pelangi ini, kue bintik pelangi. Nah, kalau ini biskuit gajus coklat ini ya guys, gambarnya nih, biskuit gajus coklat. Nah, ini ada lagi coklat strawberry. Nah, ini kuenya nih, coklat strawberry. Nah, ini ada juga ini apa nih, kue white corn coklat. Ini white corn coklat. Nah, ini bentuknya begini ya guys ya, cantik sekali gambarnya, kuenya. Nah, ini bola nanas ya guys ya, bola nanas. Nah, ini apa? Cincin jari manik. Ini bagus banget kuenya, cincin jari manik. Nah, ini udah cincin jari manik. Ini ada lagi apa ya? Oh, ini apa? Keju cherry ini, ada cherrynya di tengah ya, keju cherry ini nih. Kayaknya enak banget ya. Udah, insya Allah mudah-mudahan bisa mempraktekannya ya. Nah, kalau ini apa ya di sini? Range fruit orange fruit. Ini dari itu ya, dari ada jeruknya mungkin. Ini orange fruit. Nah, ini keranjang coklat. Nah, kalau ini adalah keju ini kalau nggak salah ya. Oh, keju tumpuk coklat ini, Nah, ya itulah ya guys ya, udah ya. Jadi di koleksi kue kering ya guys ya. Itulah ya guys ya, aku baca dari koleksi kue kering penerbit PT Varia Pop Group, penasihatnya editorial dan manajemen Dr. Dato H. Mustafa bin H. Ton, dan pemimpin umumnya Datin Haja Wirdaningsih Aminuddin Yunus.
Tim dapurnya di sini Siti Fatimah, Musdalifah, dan Ahadiah Ruwaida. Fotografernya yaitu Dewi Nur Cahyani, Taufik Subarkah, M. Fahri Gandhi, dan M. Iqbal. Jadi desain grafisnya G. Kriswanto, yaitu alamat penerbitnya di Kota Wisata Cibubur, Senkom Amsterdam, Blok B, C, Jalan Trans Yogi KM 6 Cibubur ya guys ya. Jadi dicetak oleh PT Dian Rakyat. Ya itulah guys, aku baca. Ya semoga bermanfaat, dan ibu-ibu yang suka bikin kue silakan beli bukunya ya.